materinya tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Baik, namun seperti biasa sebelum kita melakukan aktivitas, kita melakukan doa dulu. Namun nanti setelah kita berdoa, kita bikin dulu atau kita ingatkan kembali kesepakatan kelas kita. Oke, siap ya? Oke, silahkan untuk ketua kelasnya boleh dipimpin doanya. Siapa yang mau belajar? Saya. Duduknya bagaimana? Rapi. Latihan. Siap. Latihan. Siap. Belajar, mari kita baca doa. Baca doa dimulai di dalam. Selesai. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah ya, kita semangat sekali. Ibu mau tahu dulu nih, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Ibu. Kita wajib bersyukur kepada Allah karena hari ini kita diberikan kesehatan ya semuanya. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai ke tahapan selanjutnya, sebelum kita belajar, Ibu akan mengingatkan tentang keyakinan kelas kita. Ya, keyakinan kelas kita masih terpampang di sana ada. Kita yang pertama sebelum kita belajar ini kita harus apa? Berdoa. Tadi sudah berdoa sebelum dan selesai melaksanakan aktivitas. Sudah ya, tadi kita sudah berdoa. Yang kedua harus saling apa? Bukan harus ya, saling menghargai satu sama lain. Masih ingat? Masih. Di sini kemudian apa lagi? Coba Ibu lihat dulu. Menjaga kebersihan dengan penuh tanggung jawab. Ada juga mengucapkan salam dan sopan santun. Sudah tadi ya. Nah, kemudian membiasakan disiplin dalam segala hal. Menjaga ketertiban kelas. Kemudian membiasakan membaca. Nah ini ya. Jadi selama nanti proses kita ke depan sampai pelajaran selesai, berarti kita sudah sepakat untuk saling menghargai, untuk saling sama-sama berdisiplin, menjaga ketertiban kelas, menjaga kebersihan. Bukan hanya kebersihan kelas, tapi kebersihan hati, kebersihan pikiran, kebersihan jiwa dan raga. Oke, siap semuanya? Siap. Kesepakatan kelasnya sudah kita sepakati. Sebelum Ibu menyampaikan materi, Ibu mau menyampaikan dulu tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah kalian nanti selesai belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah selesai pelajaran hari ini. Yang pertama, kalian harus mampu menyebutkan bagian-bagian tumbuhan. Yang kedua, kalian harus mampu menjelaskan fungsi dari bagian tumbuhan tersebut. Siap semuanya? Siap. Coba tepuk semangat. Terima kasih ya. Baik, kita mulai ke materi kita hari ini, yaitu tentang bagian-bagian tumbuhan. Silakan kalian mengambil model-model tumbuhan. Ada yang asli, ada yang tidak, ada juga yang gambar. Silakan nanti kalian ambil berdasarkan minat kalian, berdasarkan keinginan dan kebutuhan kalian. Boleh yang ambil tomat, ada yang cabai, ada yang stroberi, ada yang tumbuhan palsu ya, cuma model aja, ada yang juga berupa gambar. Baik, silahkan ngambil tumbuhan. Ibu 2 hari kemarin itu sudah melakukan analisis. Oh, ternyata anak-anak di sini ada yang suka stroberi, ada yang suka makan pedas, ada yang suka tomat, ada yang nggak suka tumbuhan. Katanya ibu, nggak mau ibu nyentuh tumbuhan itu takut
bagian-bagiannya, di dalamnya ada akarnya, ada batangnya, ada daunnya, ada bunganya, ada buahnya. Kemudian juga ada yang suka menggambar, ada yang suka gambar. Ibu juga menyediakan ini. Jadi nanti kalian bisa memilih sesuka kalian. Tumbuhan mana yang kalian suka, mau tumbuhan asli, mau tumbuhan ini yang 3 dimensi atau yang berbentuk gambar. Silahkan nanti dalam kelompoknya kalian memilih yang sesuai minat dan keinginan kalian. Siap? Siap. Oke. Karena ini sudah terbentuk kelompok ya, sudah berdasarkan analisis kebutuhan belajar kalian. Maka selanjutnya silahkan kalian mengambil tumbuhan yang kalian suka itu ke depan. Kecuali yang untuk tumbuhan tomat, karena ini besar, kalau disimpan di tengah harus ada penyangga. Kalau bisa boleh dibawa ke tengah, ke situ juga boleh. Tapi coba ambil dulu yang lain, silakan. Siapa kemarin yang suka strawberry? Nah, ayo kelompok strawberry ini ambil. Di sini ibu membawa pohon strawberry nih. Kebetulan di sini ada bunganya juga, ada buahnya juga nih. Bawa sayang ke sana, ke kelompoknya. Yuk, ambil. Ini yang suka strawberry nih. Kemudian siapa yang suka makan pedas? Oke, silakan ambil. Ini di sini ada pohon cabai paprika ya. Nih, yuk ambil, sayang. Ayo ambil. Nih ambil. Kemudian siapa yang tidak suka tumbuhan asli? Siapa? Oke, silakan ambil. Ambil sini nak. Nih ada tumbuhan ininya, model tumbuhan ya. Oke. Siapa yang ini nanti ya di terakhir ya yang gede ini. Siapa yang tidak suka itu, cuma sukanya gambar aja? Siapa? Oke, silakan ambil. Yang jelas nanti di sini ada bagian-bagiannya. Oke, silakan ambil. Kemudian ini kalau bisa disimpan di sana boleh nak. Mau disimpan di sana? Tapi harus ada penyangga biar dia nggak jatuh. Gimana caranya ya? Oke, ini bisa nggak? Ini nggak boleh. Ini berdasarkan model-model tumbuhan baik yang asli, yang tidak asli maupun yang berbentuk gambar yang ada dalam kelompok kalian, coba ibu mau tahu. Sudah diamati belum? Bagian tumbuhan itu apa saja sih sesuai pengamatan kalian? Oke, jadi ada 5 ya secara umum. Ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Itu secara umum bagian-bagian tumbuhan itu hampir sama semuanya seperti itu. Jadi kalian sudah pada mengetahui bagian-bagian tumbuhan itu ada 5 bagian. Nah, ibu mau tanya nih, yang di dalam tanah itu biasanya apa? Akar, bisa juga umbi ya. Kalau seperti kayak kalian tahu pohon singkong? Kalau pohon singkong akarnya itu bisa besar, umbinya singkongnya itu ada di dalam. Nah, jadi yang ada di dalam tanah itu ada akar juga macam-macam. Ada akar serabut, ada akar tunggang, bisa juga yang berbentuk umbi.
Ya, jadi sebenarnya tumbuhan itu berjenis-jenis atau bermacam-macam. Jadi banyak macam-macamnya. Tapi kita ambil yang secara umum aja dulu sekarang, karena kita di sini kan mengenal bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Baik, tadi yang di dalam tanah itu akar. Ibu mau tahu coba di antara kalian semua di sini siapa yang sudah tahu fungsi daripada akar? Unjuk tangan. Wah, udah hampir semua nih. Oke, perwakilan aja ya. Ibu minta kelompok ini boleh menjelaskan apa sih fungsi akar. Ayo, siapa? Boleh semuanya, boleh perwakilan. Enggak. Menyerap sari-sari makanan di dalam tanah. Betul atau tidak teman-teman? Betul. Boleh tepuk tangan untuk kelompok stroberi ya. Oke. Terima kasih. Jadi fungsi akar itu adalah menyerap sari-sari makanan, menyerap air dari dalam tanah. Kalian bisa bayangkan tidak? Kalau tumbuhan tidak memiliki akar, hidup nggak? Tidak. Karena ada salah satu fungsi daripada bagian tumbuhan tersebut tidak ada atau tidak lengkap. Lalu bagaimana tumbuhan itu mau hidup? Karena si akarnya tidak ada yang berfungsi menyerap sari-sari makanan dalam tanah atau menyerap air dari dalam tanah, itu tidak ada. Jadi tidak mungkin tumbuhan itu hidup tanpa. Baik, setelah akar tadi ada batang. Ibu mau tahu nih, kelompok mana yang mau menjelaskan tentang fungsi batang? Oke, unjuk tangan. Waktunya semua nih. Yang ini aja boleh ya. Perwakilan yang suka makan pedas nih, perwakilan pohon cabai, ayo. Fungsi batang apa nak? Menghantarkan air mengisi dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, pintar, bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok yang suka makan pedas. Oke, terima kasih. Jadi betul sekali ya. Jadi fungsi batang itu menghantarkan atau mengalirkan nutrisi, sari-sari makanan, air yang diserap oleh akar tadi. Jadi akar dulu menyerap dari dalam tanah, dari akar sama batang itu dialirkan. Kemana sih Bu mengalirkannya? Ke cabang-cabang batang, ke daun, ke bunga, dan ke buah. Jadi itu tugas fungsi batang. Si batang itu selain mengalirkan juga bisa berfungsi untuk agar tumbuhan itu berdiri kokoh. Kalau tidak ada batang kayak tumbuhan merambat, sebenarnya tumbuhan merambat juga ada batangnya, cuma memang tidak berdiri. Dia itu merambat kayak di tembok-tembok, kayak di pohon-pohon ya. Banyak kan kayak tali putri. Sebenarnya itu ada batangnya, cuma kecil dan memang tumbuhnya merambat. Jadi selain tadi menghantarkan, batang juga berfungsi untuk agar tanaman tersebut bisa kokoh berdiri tegak. Oke, paham semuanya? Paham. Sudah dicatat hal-hal yang pentingnya? Setiap kelompok sudah? Oke. Kita lanjut ke bagian yang ketiga. Yang biasanya warna hijau itu apa sih dalam tumbuhan? Daun. Ayo, Ibu langsung tunjuk aja, atau siapa yang mau menjelaskan fungsi daripada daun? Yuk, tunjuk tangan. Yang ini aja ya, boleh kelompok ini boleh? Silakan, jelaskan fungsi daripada daun itu. Tumbuhan makanan atau fotosintesis. Oke, jadi daun itu berfungsi untuk atau sebagai tempat membuat makanan. Lah, Bu, emang tumbuhan juga memasak makanan, membuat makanan? Iya. Tumbuhan juga ada proses membuat atau memasak makanan. Di mana terjadinya? Di daun tadi. Jadi, tumbuhan hijau yang memiliki zat hijau daun atau klorofil itu, mereka atau tumbuhan tersebut melakukan proses fotosintesis. Nah, fotosintesis di sini adalah proses memasak makanan. Dalam IPA dikenal dengan istilah fotosintesis. Dengan bantuan apa sih fotosintesis tersebut? Dengan bantuan sinar matahari. Jadi Bu, kalau misalkan tumbuhan tersebut tidak ada matahari, nggak bisa memasak makanan dong. Bisa menggunakan cahaya alternatif itu dengan cahaya lampu. Namun apa, harus berkekuatan yang seimbang, yang sesuai cahayanya itu untuk membantu proses fotosintesis. Namun kembali lagi, yang lebih sempurna terjadinya proses fotosintesis itu adalah dengan bantuan sinar matahari. Oke ya. Jadi betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompok yang
model tumbuhannya bukan tumbuhan asli. Kelompok 3. Oke. Terima kasih ya. Kemudian sekarang bagian tumbuhan yang selanjutnya yaitu yang suka berwarna-warni. Biasanya apa? Bunga. Ayo, berarti tinggal 2 kelompok lagi nih, kelompok 4 dan kelompok 5. Mau kelompok 4 atau kelompok 5 yang menyebutkan atau kelompok yang lain boleh? Kelompok ini aja. Siap. Silahkan sebutkan atau jelaskan fungsi daripada bunga. Sebagai alat berkembangbiakan. Nah, jadi bunga itu berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Dan dicatat ya, sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga juga berfungsi sebagai makanan untuk hewan-hewan seperti serangga, kupu-kupu, kumbang, mencari bunga-bunga yang sedang bermekaran, kemudian menempel menghisap madunya. Jadi bisa jadi sumber makanan buat beberapa jenis hewan seperti serangga, kumbang dan lainnya. Jadi setiap tumbuhan itu memiliki manfaat yang sangat banyak. Dan ini yang terakhir, mau bagian kelompok ini atau mau yang lain, mangga silakan. Fungsi daripada buah. Oke, kata Pak Riz nih dalam kelompok 5 katanya buah itu berfungsi apa? Lagi-lagi tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Betul atau tidak teman-teman? Betul. Kalau betul beri tepuk tangan dong buat kelompok 5, buat kalian dan teman-teman. Oke. Terima kasih ya. Jadi intinya kalian semua di sini sudah mengetahui bagian-bagian tumbuhan, sudah mengetahui juga fungsi daripada bagian tumbuhan tersebut. Sekarang kita sama-sama kuatkan kembali. Sama-sama ya, kita sama-sama. Ibu mau tanya lagi dari awal. Sebutkan fungsi bagian atau bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama, akar apa fungsinya? Apa? Ulangi semuanya. Kemudian fungsi batang apa? Menghantarkan air, nutrisi, dan sari-sari makanan ke seluruh bagian tubuh. Kemudian fungsi daun apa? Tempat membuat makanan atau melakukan proses fotosintesis. Fungsi bunga apa? Sebagai alat perkembangbiakan. Fungsi bunga sebagai alat perkembangbiakan. Dan yang terakhir, fungsi buah apa? Tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi diri yang ada di dalamnya. Oke, karena kalian semua hampir sudah mengetahui bagian-bagian tumbuhan dan fungsi daripada bagian-bagian tersebut, Ibu di sini ada lembar kerja kelompok. Ada lembar kerja kelompok nih. Ini nanti bisa kalian kerjakan dalam kelompoknya masing-masing. Dan ada juga lembar kerja individu. Artinya ini dikerjakannya sendiri-sendiri tetapi dalam kelompok. Paham? Kalau yang ini sama satu kelompok. Kalau yang ini untuk lembar kerja individu. Tapi boleh mengerjakannya boleh di dalam kelompoknya. Siap? Siap. Oke. Ini Ibu bagikan dulu ya. Silakan kalian isi. Oke.
alat tulis. Alhamdulillah, silahkan boleh dikumpulkan di masing-masing kelompoknya. Oleh ketua kelompoknya boleh dibawa ke ya. Nanti perwakilan salah satu kelompoknya boleh mempresentasikan ke depan ya. Mau kelompok siapa? Ayo, mau kelompok siapa boleh? Mau kelompok 1, 2, 3, 4, 5 boleh? Mau kelompok ini? Boleh ke depan. Nanti dibacakannya oleh ketua kelompoknya aja semuanya. Nanti ya. Nah sini saya kumpulin dulu ke ibu. So, kecuali yang kelompok ini karena harus ke depan nanti. Ini oke, terima kasih. Oke. Ada lagi nih. Oke, sekarang silahkan perwakilan kelompok dari kelompok 1 yang mau mempresentasikan ke depan. Maka semua anggota kelompoknya ke depan, yang membacakannya ketua kelompoknya aja 1 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. 1. Akar, 2. Batang, 3. Daun, 4. Bunga, 5. Buah. Dan fungsinya adalah akar menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan. 2. Batang mengantarkan air, nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. 3. Buah tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. 4. Daun tempat tumbuhan membuat makanan-makanan ini dibutuhkan untuk tanaman beserta tubuhnya. 5. Tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Biji inilah yang bisa ditanam kembali. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, materi pembelajaran hari ini telah selesai. Namun ibu mau tahu seberapa dalam pemahaman kalian setelah mempelajari materi tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Coba ibu mau tahu dulu nih. Bagian-bagian tumbuhan itu apa saja sih? Oke. Akar, batang, daun, bunga, dan buah. Fungsi akar itu apa tadi? Menyerap sari-sari makanan dari dalam tanah. Kemudian sari-sari makanan itu dialirkan ke seluruh tubuh oleh apa? Batang. Jadi batang itu berfungsi untuk apa tadi? Mengalirkan seluruh sari-sari makanan yang diserap oleh akar ke seluruh tubuh. Sari-sari makanan, nutrisi, zat hara, air, dan sebagainya. Kemudian tadi fungsi daun, tempat melakukan fotosintesis atau proses membuat makanan. Fungsi bunga tadi apa? Fungsi bunga apa? Sebagai alat berkembang biakan. Dan yang terakhir fungsi buah tadi apa? Sebagai tempat apa, Faris? Cadangan Sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi apa tadi? Biji yang ada di dalamnya. Jadi oke ya, kita semua sudah mengetahui bahwa bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya itu sangatlah bermanfaat bagi kita. Makanya dari itu tumbuhan juga disebut sebagai sumber kehidupan. Mari setelah belajar hari ini kita lakukan refleksi bersama. Setelah dari awal rangkaian proses belajar tadi tentang apa bagian-bagian tumbuhan, kalian mengamati dulu bagian-bagian tumbuhan, kemudian kalian menjelaskan fungsi-fungsinya melalui kelompok-kelompok, kemudian juga mempresentasikan. Apa perasaan kalian setelah melewati proses pembelajaran tersebut? Ada yang senang, apalagi? Bersyukur. Terus apalagi? Ingin mendapatkan ilmu, apalagi bahagia, apalagi? Ada perasaan yang lain? Senang, gembira,
bahagia, sama-sama aja ya, senang, gembira, bahagia. Kemudian ingin mendapatkan ilmu atau pengetahuan yang lebih. Nah, kemudian pembelajaran apa yang dapat kita ambil setelah mempelajari bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya? Kita harus bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan tumbuhan dengan segala kekuasaan. Kita patut bersyukur kepada Allah karena tumbuhan sebagai salah satu makhluk hidup yang Allah ciptakan yang sangat berguna, bermanfaat untuk kita. Bahkan bukan untuk kita saja manusia, untuk makhluk yang lainnya juga. Kita bisa bernapas itu karena adanya tumbuhan yang menghasilkan oksigen. Maka dari itu kita harus bersyukur. Lalu setelah pembelajaran itu kalian ambil, tindakan apa ke depannya yang harus kalian lakukan atau yang akan kalian lakukan? Kita harus menjaga tumbuhan sebagai sumber oksigen bagi kehidupan kita. Jadi tindakan yang harus kita lakukan adalah menjaga tumbuhan, melestarikannya. Pohon-pohon jangan ditebang-tebang terus. Kalau ditebang, apalagi penanaman kembali atau reboisasi, agar oksigen yang kita perlukan untuk kita bernapas itu tetap tersedia dengan baik. Kalau kita tidak ada tumbuhan, kita tidak bisa menghirup oksigen, tidak bisa menghirup udara bersih. Paham semuanya? Baik. Oke, Ibu nanti kasih PR ke kalian. Di rumah ada tugas untuk kalian ya. Siap untuk mengerjakan tugas di rumah? Siap. Nanti kalian bisa minta bantuan ke orang tuanya atau ke kakaknya atau ke siapa aja di rumah. Kalian cari dari internet tentang proses fotosintesis itu seperti apa. Oke ya? Proses fotosintesis itu membutuhkan apa saja? Oke, bisa? Bisa. Bisa ya? Nah, nanti PR-nya besok boleh dikumpulkan. Sekarang nanti setelah kalian besok mengumpulkan, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas itu yang kalian kerjakan di rumah PR itu tentang apa? Proses fotosintesis. Bagaimana tahapannya? Apa saja yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis itu? Siap? 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 Siap. Oke, anak-anak, karena hari ini pelajaran kita sudah selesai, kita juga sudah melakukan refleksi. Seperti biasanya setiap di awal dan di akhir kegiatan kita